segi kejiwaan maupun sosial budayanya. Ini yang dikatakan dengan secara holistik ya. Oke. Sedangkan dari WHO sendiri yang dikatakan dengan sehat jiwa menurut WHO itu apa aja? Jika seseorang itu dia bisa menyesuaikan diri secara konstruksi pada kenyataannya walaupun itu buruk. Karena kondisi seseorang itu kan kita tidak hanya harus yang senang-senang aja ya, tapi ketika dia mengalami sesuatu hal yang buruk, dia bisa menyesuaikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah memperoleh kepuasan dari usahanya cukup puas ya, walaupun misalnya aku udah belajar nilaiku segini, tapi dia sudah puas. Kemudian orang-orang ini adalah lebih puas memberi daripada menerima, bebas atau relatif dari ketegangan dan kecemasannya. Kemudian juga berhubungan dengan orang lain secara memuaskan dan memiliki sikap tolong-menolong. Kekecewaan akan dipakai sebagai pengalaman di kemudian hari, bukan dipendam terus, disesali terus ya. Dan rasa permusuhan itu diarahkan pada penyelesaian yang konstruktif dan kreatif dan memiliki daya kasih sayang yang besar. Nah, seseorang dikatakan sehat jiwa menurut WHO jika dia memiliki 8 kriteria ini. Sedangkan seseorang dikatakan kepribadian yang matang itu seperti apa sih? Jadi menurut Skinner, orang-orang yang memiliki kepribadian yang matang ya, itu adalah orang-orang yang bisa menerima dirinya sendiri, juga diterima oleh orang lain, kemudian dalam melakukan sesuatu itu efisien dalam pekerjaan maupun studinya, dan dia juga terbebas dari konflik. Jadi efisien dalam pekerjaan studi itu apa misalnya? Tidak menunda-nunda ya, tidak numpuk-numpuk semuanya. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang itu dia bisa dihadapkan dalam suatu apa yang namanya stresor ya. Stresor ini bisa berdampak kepada dia bisa mengalami orang-orang itu bisa mengalami gangguan keseimbangan jiwa berupa suatu ketegangan ataupun kecemasan. Nah, dengan adanya stresor ini, orang dia harus bisa menyesuaikan dirinya. Ada suatu mekanisme yang namanya mekanisme penyesuaian diri. Mekanisme penyesuaian diri ini ada dua, ya, yang bisa mengalami gangguan dan yang tidak. Nah, yang tidak mengalami gangguan mekanisme penyesuaian diri itu adalah yang bersifat text oriented. Sehingga pada orang-orang yang menyesuaikan dirinya dengan text oriented ini, dia dikatakan berhasil, tidak mengalami stres atau yang disebut dengan eustress. Nah, orang-orang inilah yang nantinya dia akan menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih matang dalam kehidupan ini. Sedangkan orang-orang yang menggunakan mekanisme penyesuaian dirinya dengan mekanisme pembelaan ego, ya, ini dia bisa mengalami distress, tidak berhasil, gagal. Nah, orang-orang inilah, tipe-tipe inilah yang nantinya akan lebih rentan mengalami gangguan-gangguan atau juga bisa ke gangguan psikisnya dia. Nah, orang-orang yang test oriented itu juga bisa mengalami distress jika dia gagal. Nah, dinamikanya dalam ilmu jiwa, kalau di penyakit-penyakit yang lain itu kan psikopatologi ya, tapi kalau di ilmu jiwa ini adalah psikodinamika. Jadi stresor itu tadi ya, datangnya bisa dari luar maupun dari dalam. Kalau dari dalam itu misalnya ciri kepribadiannya seseorang itu, sedangkan dari luar misalnya seseorang mendapatkan stresor yang luar biasa. Nah, adanya stresor tadi baik luar maupun dalam bisa menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini dia bisa direpresi, ya, direpresi itu ditekan, itu yang sifatnya adalah tidak sadar dia, ya, ke alam bawah sadarnya dia. Ada juga yang secara sadar dia selesaikan. Ini yang tadi yang dengan cara test oriented tadi, ya. Orang-orang ini dia berhadapan dengan kecemasan itu secara realistik, objektif, dan rasional pemikirannya. Tahapan-tahapannya adalah yang berpikir secara test oriented atau secara sadar itu adalah dengan cara mempelajari atau menentukan persoalannya. Mana yang akan dikerjakan dulu ya. Kemudian disusun alternatif penyelesaiannya. Gimana caranya? Dia dibuat alternatifnya. Kemudian memilih kemungkinan paling besar berhasil.
Ya, ada plan A, plan B dengan akibat yang paling menguntungkan. Tahap keempat adalah dilakukan tindakan dari pemilihan kemungkinan tadi. Setelah dia bertindak, maka menilai hasil tindakannya tadi. Nah, kalau misalnya kurang atau ada sesuatu yang tidak berhasil, dia bisa mengambil langkah yang lain. Ini adalah tahap-tahapan dari tes oriented. Sedangkan orang-orang yang dia direpresi, disimpan, ditekan ya di alam bawah sadarnya dia, itu dia melakukannya dengan tidak sadar menggunakan mekanisme pembelaan ego ya. Ada yang menimbulkan konversi nantinya atau dia isolasi, displacement, introyeksi, dan di introyeksi ini dia bisa menimbulkan gangguan depresi. Nah, konversi ini kalau akut langsung seketika itu bisa menimbulkan gangguan konversi, contohnya sesak nafas tapi tidak ada ronki, tidak ada bising, pas habis diputus sama pacar ya. Atau yang kronis. Yang kronis ini dia muncul gangguan somatoform. Gangguan somatoform ini adalah keluhan-keluhan sakit pada tubuh misalnya pusing, mual, berdebar-debar. Tapi ketika diperiksa dari pemeriksaan fisiknya semuanya dalam batas normal atau yang dikenal dengan gangguan psikosomatik. Nah, dengan MPE yang secara isolasi itu ditekan dia ya, mencari intelektualisasi atau undoing dan reaksi formasi, itu menimbulkan gangguan obsesif kompulsif. Jadi dasarnya gangguan obsesif kompulsif ini adalah suatu isolasi kemudian reaksi formasi. Nah, yang introyeksi akan menimbulkan gangguan depresi, sedangkan simpatisasi itu somatisasi, displacement atau salah pindah simbolisasi itu orang-orang yang mengalami gangguan fobia. Ya. Nah, tadi saya bilang kan dia ya, ada 2 gangguan jiwa. Di pembagiannya secara besar ada neurosis dan psikosis. Nanti psikosis dijelaskan oleh Dr. Ketut Tirka ya, saya yang neurosis. Nah, apa sih bedanya antara neurosis dengan psikosis itu? Ya. Pada orang-orang neurosis, dekompensasi kepribadiannya sifatnya adalah ringan. Sedangkan pada psikosis ini berat, kemudian kontak dengan kenyataan itu kadang sedikit terganggu pada neurosis. Kalau yang pada psikosis ini terganggu berat, misalnya, saya nggak sakit kok, yang psikosis ya contohnya, tapi yang sakit ini paman saya, dia yang sering curiga sama saya. Sedangkan pada orang-orang neurosis ini bedanya ya, mereka menyadari kekurangannya. Dokter, saya nggak bisa tidur sudah hampir 1 bulan ini, atau misalnya saya mudah lelah gitu ya. Fungsi sosialnya pada neurosis ini relatif masih baik. Mereka masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, sedangkan yang psikosis ini sudah terganggu. Gejalanya pada psikologi dan somatik pada neurosis ini bervariasi luas, sama dengan psikosis juga bervariasi luas. Paham atau halusinasi pada neurosis tidak ada, ya jangan lupa. Tapi kalau pada psikosis ini ada, kemudian gangguan pada proses berpikirnya pada neurosis ini tidak ada, pada psikosis ada, gangguan afek maupun emosinya, neurosis ini bisa dirasakan, saya sedih dok, saya berdebar-debar, was-was, cemas, tapi pada psikosis itu tidak bisa afek dan emosinya. Biasanya orang-orang psikosis ini mereka datar, dangkal gitu ya penampakannya. Afek itu apa sih? Afek itu adalah mimik muka, perasaan pasien yang diterima oleh si pemeriksa. Ya. Kemudian gangguan perilakunya pada neurosis ini relatif masih baik. Kalau psikosis berat, marah-marah, memecah barang, ya, mengganggu orang lain tuh. Insight pada neurosis ini masih baik, dia masih sadar dirinya mengalami gangguan, sedangkan pada psikosis ini tidak merasa terganggu, ya. Saya nggak apa-apa kok, orang-orang aja nggak suka sama saya, tuh, ya. Aspek sosialnya pada perilaku membahayakan diri kadang-kadang ada pada neurosis, misalnya depresi berat dia sampai melakukan upaya-upaya bunuh diri atau tentamen suicide. Nah, pada psikosis ini perilaku membahayakan dirinya ada, ya misalnya tadi marah-marah, tidak tahu penyebabnya, ya. Kemudian perilaku membahayakan lingkungan tidak. Kalau orang neurosis ini dia tidak akan menyakiti orang lain, sedangkan pada psikosis ini ada. Oke.
Neurosa itu apa? Neurosa itu adalah suatu kesalahan penyesuaian diri secara emosional karena tidak dapat diselesaikannya suatu konflik secara tidak sadar. Jadi dia misalnya memendam perasaannya, tidak mau menceritakan kepada orang lain ya, sehingga terjadi maladaptasi secara psikologis terhadap diri dan lingkungan karena tidak terselesaikannya konflik intrapsikis yang tidak disadarinya atau unconscious masa lalu. Kecemasan yang timbul ini dirasakan secara langsung atau diubah oleh berbagai mekanisme pembelaan psikologi dan muncul gejala subjektif yang mengganggu. Jadi ini bermanifestasi kepada gejala klinis, misalnya mual, pusing, tapi ketika diperiksa dia tidak ada gangguan secara organiknya. Bisa berupa apa? Keluhan ansietas fobik misalnya, atau panik. Panik itu orangnya berdebar-debar, bingung, blank gitu ya. Terus menerus atau menyeluruh, atau berupa obsesi kompulsif, ada pikiran yang berulang-ulang, terus menerus, kalau tidak dilakukan tidak enak, misalnya bolak-balik menutup pintu ya. Atau dia bisa menjadi neurastenia, tidak dapat merasakan kebahagiaan sama sekali. Atau juga bisa menjadi sindrom depersonalisasi atau derealisasi. Keluhan yang berkaitan dengan stres misalnya adalah disabilitas yang berbeda, onset dan derajat stresnya. Kemudian juga bisa mengalami keluhan somatik, manifestasinya pada sensorik dan motoriknya. Polisimptomatik atau somatisasi, banyak keluhan-keluhan, banyak gejala. Atau satu tertuju pada satu penyakit, itu yang disebut dengan hipokondriasis. Jadi bedanya somatisasi itu banyak keluhan, tapi kalau hipokondriasis dia menyebutkan satu saja. Misalnya, dok, saya sakit jantung karena saya nyeri di dada sebelah kiri. Dia sudah menyebutkan satu gejala penyakit. Nah, keluhan somatik ini juga bisa pada disfungsi otonomik atau psikosomatik. Pengelompokannya berdasarkan pada dasarnya neurosa itu tidak ada kelainan organiknya ya. Gangguan mental tidak berdasar pada organiknya. Insight atau penilaian realitasnya tidak terganggu, kepribadiannya relatif utuh ya, tidak terganggu. Individu itu terganggu karena adanya ketegangannya ataupun kecemasannya. Jadi psikodinamika dari neurosa atau dikatakan dengan patogenesis secara psikologis ya, adanya reaksi yang abnormal dari individu untuk menghilangkan kecemasannya akibat konflik yang tidak dapat diatasinya. Ya, jadi kecemasan itu akan mengganggu ketenangan. Kemudian ada upaya-upaya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dengan cara tadi ya, mekanisme text oriented MTO atau MPE. MPE ini bisa masuk dia bisa berupa gangguan konversi, jadi ada perubahan perilakunya yang ditransfer ke tubuh. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tadi secara garis besarnya ya, garis besar dari neurosa sebelum kita masuk pada pembagian dari neurosa. Nah, pembagian dari neurosa di sini ada yang dikenal dengan ansietas fobik. Jadi fobik itu masuk pada gangguan ansietas ya. Adalah gangguan neurotik dengan gejala kekuatan yang menonjol, ketakutan yang menonjol ya. Ada satu takut-takut yang menonjol. Gejala ini menetap tapi tidak rasional terhadap satu objek atau aktivitas atau situasi spesifik yang menimbulkan suatu keinginan yang mendesak untuk menghindarinya. Rasa takut itu diketahui oleh individu sebagai sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal. Jadi dia tahu kalau ini nggak masuk akal. Kenapa saya bisa takut kucing? Kan nggak masuk akal. Kucing itu kan binatang yang manis, lucu, tapi dia ada suatu ketakutan pada kucing. Nah, sadar pasien-pasien ini bahwa itu adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal. Secara subjektif, fisiologi dan tampilan perilaku ansietas fobik tidak berbeda dari ansietas yang lain dan dalam bentuk yang ringan sampai dengan yang berat, yaitu berupa serangan panik. Panik ini bentuk yang paling berat ya dari gangguan ansietas. Patogenesisnya, stres ini menimbulkan kecemasan, sehingga individu menggunakan mekanisme pembelaan ego, represi, ya direpresi, tetapi tidak efektif, sehingga digunakanlah mekanisme pembelaan yang lainnya berupa salah pindah dan simbolisasi. Misalnya, takut pada jarum suntik, gitu.
Ada juga dikatakan teori konflik odipal. Konflik odipal yang tidak terselesaikan dengan baik ini menyebabkan konflik odipal dan memunculkan mekanisme konflik odipal, yaitu salah pindah terhadap objek atau situasi atau orang yang tidak relevan. Bisa juga beri stimulus respon yang refleksi atau conditioning dari Pavlov. Gejala klinis ini tergantung dari macam fobianya ya. Ada yang disebut dengan agorafobia. Gambaran utamanya agorafobia itu ruangan ya. Gambaran pokoknya adalah ketakutan yang tidak irasional, yang irasional bila menghadapi suatu keadaan yang sangat berbeda dari situasi keluarga di rumahnya. Misalnya dia berada di luar rumah ya. Gejala-gejala fobia umumnya timbul setelah suatu fase permulaan suatu serangan panik, cenderung ke suatu perasaan yang tidak berdaya terhadap sesuatu yang belum terjadi di tempat yang jauh dari rumah. Jadi pada orang-orang agorafobia ini dia takut keluar rumah ya, takut nanti dia kambuh, mereka bilang seperti ini. Situasi fobia ini termasuk pada misalnya di tengah-tengah gerombolan orang banyak, tempat-tempat yang sempit, tertutup, terowongan dan sebagainya, sehingga kalau dia kambuh untuk mendapatkan pertolongan itu sangat terbatas. Karena penyertanya biasanya dia akan merengek-rengek, menuntut, manipulatif, dan sering terlihat perilaku kekanak-kanakan ketika dia akan dihadapkan pada situasi tersebut. Dan ada kecenderungan untuk obsesi juga sering terjadi. Nah, fobia sosial, gambaran utama tadi agorafobia ya. Sekarang kita yang kedua fobia sosial. Ini sering keluar di ujian nasional ya. Gambaran utamanya takut pada situasi tempat seseorang terpapar pada situasi sosial tertentu. Kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi itu sangat jelas apabila dihadapkan pada suatu kebutuhan atau keharusan untuk memasuki situasi tersebut. Kecemasan mengakibatkan tingkah laku yang sangat menonjol dan memalukan di depan publik. Contohnya misalnya, ya, seorang pegawai ketika dia berada di lingkungan dia biasanya di lingkungan tempat kerjanya rapat gitu ya, dia tidak apa-apa, dia baik-baik aja, dia bisa mengikuti rapat dengan baik. Ketika suatu saat oleh pimpinannya dia disuruh mempresentasikan ya produk-produk dari perusahaannya misalnya di suatu pameran. Nah, pameran ini kan orang-orangnya, medianya sudah berbeda dari orang yang biasanya. Tadi ketika rapat dia walaupun orang banyak, dia sudah biasa rapat di depan teman-temannya itu, dia enggak apa-apa. Tapi ketika dia harus paparan di muka umum, di publik untuk memasarkan produknya, maka dia belum mulai itu sudah kakinya gemeteran. Bahkan ketika dia harus dipaksakan tadi di depan umum, dia bisa itu tadi ada tingkah laku yang sangat menonjol dan memalukan di depan publik. Misalnya apa? Keringat dingin, terus kakinya gemeter, ngomongnya terbata-bata. Nah, ini adalah fobia sosial. Jadi khas ya, Dek. Fobia sosial itu kalau soalnya ketika dia berada di tempat yang biasanya aman, nggak apa-apa, nggak muncul berdebar-debar keringat dinginnya, nggak ada. Tapi ketika dia harus di tempat yang lain, situasi yang lain, maka dia muncul semua gejala-gejalanya sampai ke panic attack juga bisa, berdebar-debar keringat dingin, tercekik, rasa mau mati, mau pingsan, itu muncul semua. Itu adalah fobia sosial ya. Oke. Gambaran penyertanya, pasien umumnya sadar akan rasa takut terhadap orang lain atau menunjukkan gejala-gejala kecemasan karena fobia tadi. Kecemasan sebetulnya dapat dikendalikan dengan perilaku tertentu. Jadi kalian psikoterapinya mencoba mengalihkan pandangan gitu ya. Kecemasan umum yang tidak terpusat atau terfokus sering terjadi. Ini pada fobia sosial. Nah, ada fobia khas atau terisolasi. Gambaran utamanya ada objek fobik, adalah salah satu objek atau situasi yang akan terlihat pada agorafobia dan fobia sosial. Kecemasan terbatas pada adanya objek atau situasi fobik tertentu. Misalnya fobia ketinggian, fobia penerbangan, fobia binatang, darah, kucing tadi misalnya saya bilang ya. Kecemasan hal-hal yang belum terjadi, cenderung menghindari dari situasi
yang dirasakan sangat berbahaya. Saya naik kereta api aja daripada saya terbang gitu ya. Atau dia tidak mau ikut naik-naik pada ketinggian ya. Bila tiba-tiba dihadapkan pada rangsangan fobik, dapat timbul serangan panik. Jadi serangan paniknya itu hanya muncul jika dia dihadapkan pada yang dia fobia apa tadi itu. Kalau enggak ya aman-aman aja, dia nggak muncul serangan paniknya ya. Contohnya saya tuh fobia kucing, Ailura fobia ya. Jadi saya kalau jalan ke pasar tuh mata saya udah melihat ke sana sini, jangan sampai ada kucing di dekat saya gitu. Dan walaupun kucingnya itu nggak apa-apa gitu, saya udah menghindar-hindar, cari-cari tempat yang nggak ada kucingnya ya. Itu. Nah ini kan menghindari dari suatu situasi yang dirasakan sangat berbahaya. Saya sadar juga bahwa nggak benar, orang kucing kan nggak binatang yang nggak berbahaya ya. Gambaran penyertanya adanya kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi akan menyebabkan pasien mencari data yang lengkap atau terperinci sebelum memasuki situasi di mana fobia mungkin terjadi. Pemeriksaan dan diagnosisnya, cara pemeriksaan secara umum tentunya dengan anamnesis ya. Anamnesis, autoanamnesis itu adalah kalian langsung bertanya kepada pasiennya atau bisa juga didapatkan dengan heteroanamnesis itu dari keluarga yang mengantar. Pemeriksaan psikiatri termasuk evaluasi dari psikologi, bisa juga dilakukan kunjungan rumah dan tempat kerja bila diperlukan. Kemudian juga jangan lupa dilakukan pemeriksaan internistik dan neurologi. Dalam psikiatri kita baru mengatakan itu adalah gejala dari psikiatri jika internistiknya dalam batas normal dan neurologinya juga dalam batas normal. Dan juga perlu ada pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya hematologi, urinalisis, fungsi tiroid ya. Karena pada orang-orang yang hipertiroid ataupun hipotiroid ini biasanya juga muncul tanda-tanda kecemasan ya. Kemudian kalau perlu bisa di ECG ataupun CT scan. Kriteria diagnostiknya menurut PPDGJ 3, agorafobia itu adalah semua kriteria di bawah ini, yaitu adanya gejala psikologis, perilaku atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari suatu ansietas atau kecemasan, dan bukan sekunder dari gejala-gejala lain, misalnya waham atau pikiran obsesi. Ansietas yang timbul ini terbatas pada setidaknya 2 dari situasi, misalnya banyak orang atau keramaian, ya, pada agorafobia ya, tempat umum, berpergian keluar rumah, dan bepergian sendiri. Jadi harus ada paling tidak 2 situasi ini. Kemudian ada menghindari situasi fobik itu harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol. Jadi orang-orang agorafobia ini ada suatu penghindaran dari situasi yang fobik ini. Sehingga penderita menjadi housebound ya. Fobia sosial adalah semua kriteria di bawah ini, adanya gejala psikologis, perilaku atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer ansietasnya dan bukan sekunder dari gejala lain, misalnya waham atau obsesi juga. Dan ansietas ini harus mendominasi atau terbatas pada situasi sosial tertentu saja. Jadi outside the family circle, di luar dari circle yang biasanya. Dan menghindari situasi fobik harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol. Bila terlalu sulit membedakan antara fobia sosial dengan agorafobia, hendaknya diutamakan diagnosisnya adalah yang agorafobia. Ya, jika ada 2 situasi. Fobia khas yaitu semua kriteria di bawah ini, adanya gejala psikologis, perilaku atau otonomik yang timbul merupakan manifestasi primer dari ansietas, bukan sekunder dari gejala waham ataupun pikiran obsesif. Ansietas ini terbatas pada adanya objek atau fobik tertentu. Situasi fobik sedapat mungkin dihindarinya ya. Pada fobia khas ini umumnya tidak ada gejala psikiatri lain, tidak seperti halnya agorafobia maupun fobia sosial. Jadi dia hanya takut pada kondisi tertentu saja, itu adalah fobia khas. Diagnosis banding dari fobia ini adalah skizofrenia, depresi berat, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan kepribadian paranoid, dan gangguan kepribadian menghindar. Penyulitnya, fobia ini bisa menimbulkan suatu kompulsi ataupun obsesi dan terjadi serangan panik.
Penata laksanaan, ya kalau neurosa ini yang utama adalah psikoterapinya, bisa psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif itu adalah kita menjadi pendengar yang baik, jadi kita bisa mensupport pikiran-pikiran dari pasien, atau psikoterapi yang berorientasi pada dinamiknya, bagaimana awal terjadinya, kita bisa masuk di mana yang merupakan gangguan dia, kemudian atau psikoanalisis. Psikoanalisis ini mulai dari dia masa kecilnya kita analisa ya, sampai dengan ketika dia saat ini. Atau dilakukan terapi perilaku desensitisasi. Misalnya takut pada kucing, ya. Pertama kita membiasakan pada pasien itu pada benda-benda yang berbulu, ya. Setelah dia tidak takut, dia nyaman dengan benda-benda yang berbulu, berpindah menjadi boneka binatang yang berbulu. Setelah boneka binatang yang berbulu, boneka kucing. Setelah itu baru kucing yang sebenarnya. Itu adalah desensitisasi. Ya. Psikofarmaka atau obat-obatan bisa dilakukan, atau somatoterapi ya namanya. Itu kita bisa berikan untuk fobia ini adalah antidepresan golongan SSRI. Pada fobia sosial bisa diberikan moclobemid, yaitu 450 sampai dengan 600 mg per oral pada pagi hari sesudah makan, atau dosisnya terbagi 2, pagi dan malam sesudah makan. Bisa juga diberikan dengan SSRI, yaitu fluoxetine 10 sampai 80 mg per oral per hari pagi hari, ya, atau SSRI yang lain. Bila ada pasien dengan penampilan cemas dan aktivitas simpatetik yang berlebihan, misalnya tremor, palpitasi, berkeringat, disarankan untuk pencegahannya dia bisa ditambahkan dengan propanolol 10-40 mg per oral 30-60 menit sebelum peristiwa sosial yang akan dialami. Kontraindikasi untuk orang dengan asma dan kegagalan pada jantung ya propanolol ini. Sedangkan fobia khas tidak mempunyai terapi spesifik ya. Bila pasien tidak dapat diatasi dengan terapi non-farmakologi, maka penggunaan farmakoterapi atau obat ini mungkin dapat membantu. Bisa diberikan diazepam 2-5 mg per oral, dosis tunggal, dan dapat diulang sampai 2 kali per hari. Atau juga bisa diazepam 5-10 mg per oral malam hari saja. Ini pada fobia khas ya. Gangguan panik ini adalah yang terburuk dari suatu gangguan cemas ya. Serangan panik, orang-orang sering pasien-pasien ini menyebut kalau mereka panik itu mereka sebut dengan serangan ya. Jadi ada bedanya kalau gangguan cemas menyeluruh itu kecemasannya dia free floating atau mengambang dan sifatnya terus-menerus gitu ya. Tapi kalau gangguan panik ini ada episode-episode itu khasnya. Jadi pasien itu mengatakan serangan, saya terkena serangan. Jadi episode-episode, hilang, timbul. Itu adalah gangguan panik. Tapi kalau gangguan cemas menyeluruh itu dia terus sama, terus gak enaknya, was-wasnya itu terus. Ya. Serangan panik ini 3 kali atau lebih dalam 3 minggu. Serangan ini tidak dipresipitasi oleh situasi ketakutan. Jadi tiba-tiba muncul. Nggak ada situasi apapun dia muncul gitu ya. Gangguan fisik dan merupakan gabungan dengan sedikitnya 4 gejala yang menyertai, misalnya yaitu ada dyspnea, sesak napas ya, ada palpitasi, berdebar-debar, ada rasa nyeri dada, rasa terbekap atau smothering, kemudian ada rasa tercekik, dizziness, rasa tidak nyata, parestesi, tidak merasakan apa-apa, ada rasa panas, dingin, berkeringat, menggigil atau rasa terguncang. Tidak ditemukan adanya gangguan ansietas dari fobik. Jadi tidak ada fobiknya. Harus didapatkan paling tidak 4 serangan dalam 4 minggu atau lebih, diikuti dengan rasa takut yang menetap akan timbulnya serangan lain. Jadi pada orang-orang panik ini mereka sampai takut pergi sendiri, takut keluar rumah, takut kalau mereka mengatakan serangannya muncul atau kambuh. Patogenesis atau psikodinamikanya ya, terdapat kesulitan dalam toleransi dari kemarahannya, adanya pemisahan emosional atau fisik dari figur yang signifikan dalam kehidupan ketika dia masa anak dan dewasa,
dan mungkin dicetuskan oleh situasi adanya peningkatan tanggung jawab dalam pekerjaannya, persepsi tentang orang tuanya, misalnya terlalu mengontrol, figur yang menakutkan, dan sering memberi kritik. Ada representasi internal dari pengalaman ruda paksa atau abuse seksual dan fisik. Ada perasaan yang kronik dari rasa terperangkap, feeling trapped, kemudian ada lingkaran setan antara kemarahan terhadap perilaku penolakan dari orang tua, parental rejecting behavior, diikuti dengan ansietas, fantasi, yang dapat menghancurkan ikatan dengan orang tua. Kegagalan fungsi tanda-tanda ansietas dalam ego yang berhubungan dengan fragmentasi diri dan kebingungan terhadap self-other boundary confusion. Mekanisme pembelaan tipikal yang terjadi adalah memakai reaksi formasi, undoing, somatisasi, dan eksternalisasi. Gambaran klinisnya dari serangan panik ini terdapat periode yang intens dengan minimal 4 gejala atau lebih yang terjadi dia secara meningkat dalam 10 menit. Jadi bukan malah baik, tapi meningkat ya gejalanya itu dalam 10 menit. Suaranya di mute dulu ya. Rombong-rombongan ya, yuk. Mute dulu deh. Aki, bisa Kak kamu yang mute? Iya, bentar, saya telepon. Oke. Jadi sekali lagi panik ini terdapat periode yang intens. Tadi ada 4 gejala yang meningkat ya dalam 10 menit. Misalnya adanya palpitasi, denyut jantung yang meningkat, berkeringat, adanya perasaan trembling atau shaking, nafasnya jadi pendek atau smothering, dan ada rasa tercekik ya, mual, distress abdominal. Ini biasanya kalau mau ujian ya kalian ya, rasa dizzy, unsteady, kepala ringan ya, nyeri dada, derealisasi atau depersonalisasi, takut lepas kendali atau merasa mau gila sampai saya takut saya jadi gila dok dengan kondisi ini misalnya, atau takut mati, ada parestesi, kemudian muncul rasa panas dan dingin. Nah, kemudian juga bisa muncul satu agorafobia dengan gangguan panik. Agorafobia tanpa riwayat gangguan panik, hanya agorafobia saja, tapi tidak ada muncul gangguan panik tadi. Gangguan atau bisa juga yang paling menonjol, kalau yang menonjol gangguan panik, kemudian dengan agorafobia, atau gangguan panik tanpa agorafobia. Diagnosis bandingnya, kondisi penyakit fisik yang dapat menimbulkan gejala ansietas, atau penggunaan obat-obatan tertentu, ya, yang bisa menimbulkan ansietas, gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif, gangguan psikiatri lain, atau komorbid dengan gangguan ansietas lainnya juga harus dipertimbangkan, misalnya ansietas fobik, OCD, dan gangguan cemas menyeluruh. Penyulitnya bisa menjadi agresif ya, orang-orang panik ini, sehingga membahayakan lingkungan dan diri sendiri, sehingga terjadi hendaya pada fungsi sosial maupun pekerjaannya. Penata laksanaannya pada gangguan panik adalah farmakoterapi. Farmakoterapi dulu ya, kalau dikasih psikoterapi, ngomong sampai berbusa-busa nggak bisa, karena dia lagi panic attack. Yaitu kita pakai yang akutnya, ketika akut itu adalah benzodiazepin. Biasanya saya kalau pada pasien-pasien ini saya katakan, jika muncul serangan baru diminum. Jadi tidak setiap saat diminum terus. Nanti apa takutnya apa? Bisa edik ya. Kemudian kalau yang bisa diminum terus itu untuk pencegahan muncul adalah antidepresan. Dan adanya terapi psikososial gangguan panik yang disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Misalnya dilakukan terapi perilaku dan terapi kognitif. Pada pasien yang memerlukan pengobatan farmakoterapi yang jangka panjang dan terapi lainnya sebaiknya dirujuk. Karena apa? Supaya dia tidak edik ya, penggunaan benzodiazepin yang jangka panjang itu bisa edik. Kalau sudah edik dia bisa apa? Bisa malah terjadi agitasi ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini gangguan panik.
Jadi kalau tidak, saya lanjutkan ke gangguan ansietas menyeluruh. Nah, ansietas menyeluruh ini adalah neurotik juga dengan gejala yang menonjol itu adanya kekhawatiran atau kecemasan yang menyeluruh, menetap, tidak proporsional dengan kejadian atau hal yang menjadi fokus cemas. Kekhawatiran ini menjadi gambaran utama dari banyak gangguan ansietas. Kekhawatiran pada gangguan ini bukan khawatir terhadap serangan panik tadi ya, tapi khawatir terhadap orang banyak atau pertemuan sosial, atau khawatir tentang pikiran dari obsesinya. Psikodinamikanya atau terjadinya, kecemasan ini berasal bisa dari konflik atau trauma awal, atau kesulitan perlekatan dengan orang lain dan terjadi berulang. Sehingga manifest dalam keluhan pasien sebagai kekhawatiran yang kronik dengan objek kecemasan yang tidak jelas. Saya kepikiran masa depan bangsa ini kayak apa. Jadi objeknya enggak jelas. Gejala klinisnya adalah paling sedikit ada 6 bulan. Dia mengalami gejala-gejala yang menonjol setiap hari, yaitu ketegangan, khawatir, perasaan takut terjadi sesuatu tentang kejadian dan masalah sehari-hari, jangan-jangan gitu misalnya ya. Pasien merasa susah mengontrol perasaan cemasnya, rasa khawatir berlebihan tentang hal-hal yang akan datang, cemas, khawatir, takut, berpikir berulang, membayangkan akan datangnya kemalangan terhadap dirinya ataupun orang lain. Didapatkan juga gejala somatik, gejala pada badan ya, berupa gejala ketegangan motorik seperti ototnya jadi tegang, nyeri otot, kelopak matanya jadi bergetar, tidak dapat tenang atau santai, keningnya berkerut, mukanya tegang, nggak bisa duduk diam, ingin bergerak terus, mudah terkejut, ya, sulit menelan dan mudah lelah. Ini gejala pada badannya. Gejala hiperaktivitas otonomik misalnya berkeringat, jantungnya berdebar, denyutnya cepat, kedinginan, telapak tangannya lembab, mulutnya kering, pusing kepala terasa ringan, kesemutan, ada rasa baal, mual, ada rasa aliran panas dingin, sering kencing, diare, rasa tidak di ulu hati, tidak enak di ulu hati, kemudian muka merah atau pucat. Ada gejala di dada dan abdominal, misalnya sesak untuk nafas, ada rasa tercekik, nyeri dada, rasa tidak enak di perut. Ini kayak mau ujian ya, Dik, ya, biasanya muncul kayak gitu ya. Kemudian ada gejala kognitif seperti kewaspadaan yang berlebihan, mengamati lingkungan secara berlebihan, sehingga mengakibatkan perhatiannya juga mudah teralih, sukar konsentrasi, sulit tidur, nyeri, irritable. Irritable itu apa? Mudah tersinggung, mudah marah ya, tidak sabaran, merasa seperti melayang, mau pingsan, ada derealisasi atau depersonalisasi, takut jadi mati, takut menjadi gila atas keluhan-keluhannya ini, sulit konsentrasi, pikirannya kosong, dan irritable. Penata laksanaan adalah dilakukan psikoterapi, yaitu psikodinamik, insight-nya, CBT, dan sportif. Terapi psikodinamik ini ditujukan untuk mengungkap konflik masa lalu yang mendasari dan merupakan sumber kecemasan sebenarnya. Somatoterapi atau obat yaitu anti cemas, antidepresan, dapat ditambahkan juga golongan antagonis reseptor beta adrenergik atau beta blocker jika ada palpitasi yang berlebihan ya. Jadi dikasih propanolol ya. Kemudian manipulasi lingkungan juga diperlukan bila dirasakan untuk pasien. Bila perlu dirasakan untuk pasien. Jadi misalnya pasien support group. Oke. Jadi bedanya antara gangguan cemas menyeluruh sama gangguan panik itu apa? Kalau gangguan panik dia munculnya tiba-tiba, berulang-ulang, ada episode-episode. Jadi berhenti, muncul lagi, berhenti, muncul lagi. Kalau gangguan cemas menyeluruh tadi apa? Sama terus ya. Itu bedanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke OCD? Nih, lihat gambarnya OCD gitu ya, dia berulang-ulang melakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak enak. Gejala dari OCD itu adalah istilah obsesi ini menunjukkan pada suatu ide yang mendesak ke dalam pikiran. Ini obsesi ya.
Jadi obsesi itu ide yang berulang-ulang di kepala yang mendesak ya dan menguasai kesadarannya. Sedangkan kompulsi itu adalah apa? Dorongan atau impuls yang tidak dapat dialihkan. Jadi dia melakukan. Ada dorongan pikiran berulang-ulang untuk mengunci pintu. Nah, kompulsi itu dia melakukan mondar-mandir, bolak balik, maju mundur untuk mengunci pintu. Ini adalah kompulsinya, ya. Contohnya orang-orang kleptomania. Orang-orang kleptomania itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang OCD. Yang dicuri kan barang-barang yang tidak berharga. Ada suatu pikiran, dorongan yang mendesak-desak untuk mengambil barang itu. Kalau nggak diambil dia nggak enak, ya. Piromania, wanderlust, atau mania cuci tangan. Saya punya pasien tuh kasihan sekali, Dek. Jadi dia di depan lift gitu, mau masuk lift, maju, mundur. Jadi dia jalannya maju mundur. OCD ini dia. Ya. Faktor penyebab neurosis jenis ini dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Adanya konflik. Konflik itu apa? Konflik itu dua keinginan, dua tujuan. Itu adalah konflik antara keinginan-keinginan yang ditekan atau dialihkan. Atau adanya suatu trauma mental emosional, yaitu represi pengalaman-pengalaman masa lalu atau masa kecilnya. Ada yang mau ditanyakan OCD, jadi apa? OCD itu apa? Pikiran yang berulang-ulang itu obsesinya. Dia melakukan itu adalah kompulsinya. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau ujian cukup jelas ya. Nah, kita masuk ke depresi. Gejala-gejala depresi ini, neurosis depresi ini merupakan neurosis dengan gangguan utama pada perasaan dengan ciri-ciri adanya kurang bersemangat, rasa harga diri yang rendah, cenderung menyalahkan diri sendiri, ya. Kemudian kalau gejala-gejala utamanya pada badannya adanya perasaan lelah, gejala psikologinya adalah sedih, putus asa, cepat lupa, sulit tidur, anoreksia, ada keinginan mengakhiri hidup. Ya. Ini tadi saya juga sampai di sini tadi tengah 8 karena saya juga ada konsulan di RKZ tadi, depresi ya, wanita usia 28 tahun karena adanya dia sama pacarnya putus nyambung, ada penolakan dari keluarga pacarnya, dia ingin mengakhiri hidupnya ya. Dia sampai tidak ingin hidup lagi, putus asa ya. Terus mudah lelah, sedih terus gitu. Faktor penyebab neurosis depresif itu adalah depresi tidak didasarkan pada persepsi akurat tentang kenyataan, tetapi merupakan produk dari keterpelesetan mental. Bahwa depresi bukanlah suatu gangguan emosional sama sekali, melainkan akibat dari adanya distorsi dari kognitifnya atau pemikiran yang negatif pada pasien, yang kemudian menciptakan suasana jiwanya tadi, sedih tadi ya, terutama perasaan yang negatif. Jadi ada distorsi pada pemikiran, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang negatif pada seseorang. Gejala-gejala neurasthenia ya. Neurasthenia itu disebut juga dengan apa? Penyakit ayah, mudah lelah. Gejala utamanya adalah tidak bersemangat, cepat lelah, ya, meskipun hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit, emosinya jadi labil, ya, kemampuan berpikirnya jadi menurun. Gejala tambahannya adalah sulit tidur, kepalanya pusing, sering merasa dihinggapi segala macam-macam penyakit. Jadi orang-orang neurasthenia itu kayak orang yang tidak memiliki keinginan untuk hidup gitu ya, tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Dia orang yang cepat lelah, sedikit-sedikit pusing, mengeluh ini itu gitu ya, merasa banyak penyakit. Penyebab dari neurasthenia itu adalah adanya terlalu lama menekan perasaan, pertentangan batin, kecemasan, ataupun adanya terhalanginya keinginan-keinginannya, sering gagal dalam menghadapi persaingan-persaingan dalam kehidupan ya, itu adalah neurasthenia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Depresi tadi yang utama ada 3 ya. Pertama apa? Afek depresi. Afek itu apa? Penampakan sedih pada pasiennya, kemudian mudah lelah, ya. Kemudian pasien-pasien ini juga tidak memiliki tujuan, perasaan tujuan untuk hidup. Kalau neurastenia apa? Lelah terus ya, tidak ada keinginan juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk berikutnya? Oke, kalau tidak kita masuk ke PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Sindrom ini terdiri dari adanya ansietas, kemudian instabilitas dari otonomi, adanya perasaan emosional yang nambing atau kebas emosi, dan adanya pengalaman yang berulang atau re-experiencing, suatu peristiwa traumatik yang terjadi sesudah stres fisik yang akan menjadi traumatik juga pada setiap orang. Jadi adanya suatu stresor yang sangat berat dalam kehidupan seseorang. Yang katastrofik istilahnya ya, sangat berat. Keadaan yang timbul akibat peristiwa eksternal yang traumatik di luar batas kelayakan kemanusiaan pada diri seseorang yang mempunyai respon yang berkepanjangan ya, dan atau tertunda yang mengakibatkan adanya sequel psikologi, sosial, dan biologi. Ya. Peristiwa eksternal ini bersifat menakutkan ya dan katastrofik yang cenderung mengakibatkan adanya distress pada setiap orang. Misalnya apa? Yang katastrofik itu bencana alam, atau buatan manusia yaitu peperangan, kecelakaan, menyaksikan kematian yang mengerikan, menjadi korban penyiksaan, perkosaan, terorisme, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Psikodinamikanya faktor individu. Ya. Faktor predisposisi seperti ciri kepribadian dari masing-masing orang. Misalnya orang-orang memiliki ciri kepribadian kompulsif atau astenik. Atau dia ada riwayat gangguan neurotik sebelumnya, sehingga dapat menurunkan ambang kerentanan untuk sindrom ini atau memperberat keadaannya. Akan tetapi juga bukan merupakan hal yang menentukan untuk gangguan ini. Yang kedua, ya, adanya gangguan ini dapat mempengaruhi sebagian besar lapisan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian dapat terjadi kegagalan dalam perbaikan selanjutnya. Ya, faktor sosial tadi. Pada seseorang penderita dapat mengalami pembatasan bersosialisasi. Dia akan mengisolasi dari sosial, memproteksi dirinya, kemudian memiliki emosi yang negatif dari dirinya dan keluarga. Tidak jarang ya. Jadi kayak peristiwa-peristiwa dulu ya, tsunami itu media massa bolak-balik mempublikasikan. Nah, ini malah akan memperpanjang traumanya karena orang itu akan melihat terus ya. Meskipun sekaligus memobilisasi dukungan dan simpati publik, tetapi pada orang-orang yang mengalami justru akan memperpanjang traumanya. Hal ini akan memperparah keadaan sehingga dapat terjadi demoralisasi, disintegrasi, disinterest publik, apatisme dari publik, menginduksi hostilitas dari publik, kemudian terjadi paranoid massal. Faktor psikologi di bab yang lain adalah sesuai dengan teori dari Sigmund Freud telah memberikan konsep terjadinya neurosis traumatik, yaitu adanya trauma pada neurosis masa anak yang bersifat regresif. Pada keadaan berikutnya, suatu organisme sampai mengganggu sistem perlindungannya, sehingga dia akan melakukan mekanisme defensif pertahanan, seperti direpresi atau undoing. Undoing ini bisa muncul dalam mimpi dan pengulangan kejadian traumatik secara kompulsif. Jadi ada mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang pernah dia alami, kejadian-kejadian yang berat yang pernah dia alami.
dan trauma yang berat dengan arah perjalanan kronik dan respon terapi yang buruk, sehingga menimbulkan perubahan yang tidak bergeraknya ego, kelelahan ego, dan perubahan ikatan ego super ego, dengan hasil adanya rasa malu dan bersalah. Gejala klinis pada PTSD ini ada 3, yang utama 3. Ya, ini yang kalian harus tahu. Yaitu pertama adanya suatu re-experiencing atau pengulangan kembali peristiwa tadi dalam mimpi-mimpi. Ya, merasa seperti kejadian traumatik itu terjadi lagi. Kemudian terjadi pikiran yang terganggu atau intrusive thinking dalam bentuk mimpi buruk tadi, ya, menakutkan. Ya, jadi ada suatu flashback tentang kejadian-kejadian yang lalu dalam mimpi-mimpi. Kemudian yang kedua adalah adanya penghindaran atau avoidance. Adanya perilaku-perilaku penghindaran. Perilaku menghindari aktivitas atau pikiran yang berhubungan dengan trauma. Berkurangnya kapasitas untuk mengingat yang berhubungan dengan trauma. Merasa terpisah atau derealisasi, afeknya tumpul. Akibatnya keadaan depresi umum sering terjadi dengan simptom sulit konsentrasi, sukar tidur, tidak ada minat terhadap hiburan atau kesenangan, atau anhedonia. Jadi maksudnya avoidance atau penghindaran ini apa? Misalnya, dia tidak mau melewati misalnya tempat kejadian yang di mana satu traumanya itu tadi terjadi. Dia memilih untuk memutar, berjalan lebih jauh lagi, untuk menghindari traumanya, untuk tidak mengingatkan kembali traumanya. Tidak mau membicarakan tentang trauma itu, misalnya ditanya itu, sudah saya nggak mau lagi membicarakan hal itu. Atau ketika dia melihat siaran di televisi, dia segera mematikannya, siaran tadi, ya. Nah, yang ketiga adalah hypervigilance. Berarti harus ada 3 tadi ya, experiencing, avoidance, dan yang ketiga adalah hypervigilance. Hypervigilance ini adalah mengalami gejala peningkatan bangkitan otonomik, yaitu pada adanya gangguan tidur, irritable, jadi dia mudah sekali jadi irritable, mudah marah gitu ya, waspada berlebihan. Misalnya dia melihat orang yang berkumis, misalnya waktu kejadian perkosaan orang yang berkumis, dia lihat orang berkumis sudah takut ya, kewaspadaan berlebihan atau hypervigilance, atau punya respon yang berlebihan, keterkejutan yang berlebihan. Jadi pada PTSD harus ada apa, Dek? Harus ada 3-tiganya tadi ya. Nah, PTSD ini bisa dimulai kapan saja sesudah terjadinya stresor, tetapi sindromnya tidak lazim segera terjadi. Ya, kecemasan atau depresi berkembang secara segera sesudah peristiwa traumatik akut, tetapi hambatan emosi sering terjadi pada keadaan kronik. Cara pemeriksaannya, kriteria diagnostik adalah anamnesis dengan tenang, hati-hati, waspada terhadap respon penderita ketika kita bertanya, kemudian tanyakan riwayat kejadian peristiwa traumatik yang terjadi. PTSD ini bisa dimulai kapan saja, ya, tadi sudah ya. Oke. Mengalami gejala peningkatan bangkitan, ini sudah ya tadi, kok naik sih, maaf. Ya. Kriterianya ini yang jelas adalah sesuai dengan PPDGJ 3 adalah, jangan lupa, ini kalau ujian ya, 6 bulan setelah kejadian, itu baru muncul 3 tadi. Ya. 6 bulan setelah kejadian, itu dia ada flashback, yaitu bayang-bayang mimpi buruk yang berulang. Kemudian ada gangguan otonomik, gangguan pada afek, kelainan tingkah laku tetapi tidak khas. Ada yang sequel yang menahun, dapat terjadi lamban setelah stres yang luar biasa. Jadi harus ada stres yang luar biasa dulu. Terdapat gejala menghindari ingatan dan rangsangan yang beridentifikasi trauma, yang nyata didapatkan paling sedikit dalam 1 bulan. Adanya 3 dari 3 gejala di bawah ini. Jadi 6 bulan setelah trauma, terus gejalanya itu paling sedikit dia terjadi dalam 1 bulan, 3 dari di bawah ini. Menghindari pikiran, perasaan, diskusi yang terkait dengan trauma tadi, menghindari bertemu masyarakat, tempat, atau aktivitas yang dapat mengingatkan akan traumanya, adanya hendaya atau impairment, atau tidak bisa menceritakan kembali, recall, kejadian trauma, saya nggak mau cerita lagi, misalnya gitu ya. Secara nyata mengurangi minat atau keterlibatan dalam pengalaman yang serupa, meregangkan atau melepaskan diri dari hubungan dengan orang lain, mempunyai hambatan dalam perasaan, tidak mempunyai perasaan cinta,
rasa yang memudar, samar-samar tidak penuh, masa depan tidak cerah ya, harapan udah mati atau gagal berhubungan dengan orang lain. Jadi ini harus terjadi 1 bulan lamanya setelah suatu trauma yang 6 bulan yang lalu, itu ya PTSD. Paling tidak dalam waktu 1 bulan sejak kejadian traumatik terdapat 2 gejala yang meningkat nyata dari 5 gejala, yaitu sulit atau tidak bisa tidur, irritable, mudah marah, responnya berlebihan, sulit konsentrasi, dan adanya kewaspadaan yang berlebihan. Diagnosis banding dari PTSD adalah OCD, ansietas menyeluruh, depresi, gangguan mental organik, GMO. Kalau GMO ini harus ditemukan adanya gangguan pada organiknya, baik itu pada pemeriksaan internistik maupun neurologi. Diagnosis banding yang lain adalah panik, disosiatif, gangguan mental perilaku akibat penggunaan obat-obatan, alkohol, narkotika ya, atau gangguan buatan atau berpura-pura atau malingering. Penata laksanaannya pada PTSD ini dilakukan rawat inap atau rawat jalan, kemudian psikoterapi individual atau kelompok, terapi perilaku adaptif, dan psikofarmaka atau obat-obatan diberikan golongan antidepresan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini tentang PTSD? Sebenarnya dokter, Ya, Pak, silakan. untuk yang apa berpura-pura tadi dokter, cara mengetahuinya bagaimana dokter? Apakah Malingering ya. iya? Ya, malingering ini utamanya adalah dia ada suatu penghindaran. Misalnya kalau pada tentara-tentara dia mau dipindah tugaskan, ya, terus dia pura-pura sakit. Nah, kalau PTSD harus ada 3 yang khas, harus ada tiga-tiganya, ya. Apa misalnya tadi mimpi buruk harus ada, terus ada penghindaran, dia nggak mau menceritakan, dia nggak mau melewati tempat itu. Kemudian ada kewaspadaan yang meningkat. Jadi harus ada tiga-tiganya. Ya, kalau orang malingering itu dia hanya orang pura-pura menghindari, misalnya mau dipindah tugaskan dia cuma diem, misalnya saya stres kayak gitu. Ya, tapi kalau PTSD harus ada tiga-tiganya itu. Ya, dan adanya satu stresor yang katastrofik atau cukup besar. Ya, itu ya. Paham, Dek? Tapi Ingat kalau PTSD sebelum tadi. Mm-mm. tapi kalau sebelum 6 bulan sudah ada 3 stresor itu Mm-mm. bagaimana dokter? Tidak apa-apa, bisa. Asal itu stresornya cukup berat. Tapi kalau kalian ujian, jelas itu nanti ceritanya 6 bulan gitu ya. Terus gejala-gejalanya harus dialami sudah ada 1 bulan. Gejala-gejala tadi loh, ya. Jadi stresornya 6 bulan, gejala-gejalanya dialaminya sudah 1 bulan gitu ya. Terima kasih dokter. Oke, baik, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah, kita masuk ke gangguan disosiatif atau konversi. Ini biasanya kalau kalian jaga di UGD malam minggu ini banyak ini terjadi pada apa? Gadis-gadis muda ya, habis berantem sama pacarnya misalnya ya. Gejala utama adalah adanya kehilangan sebagian atau seluruh dari integrasi normal di bawah kendali kesadaran antara ingatan masa lalu, kesadaran identitas dan penginderaan segera, dan kontrol terhadap gerakan tubuh. Tidak ada gangguan fisik yang jelas ya pada konversi ini, diperiksa tidak ada gangguan pada organiknya ya, tetapi juga adanya penyebab psikologis, kadang-kadang disangkal ya. Saya kalau waktu dulu PPDS itu di Sutomo kan banyak kayak gitu ya, malam minggu gitu, dia sesek gitu, terus kayaknya setelah ditanya ternyata habis putus dari pacarnya, habis berantem gitu, pengen opname atau apa. Nah, setelah saya bilang tadi diperiksa dari dokter paru tidak ada gangguan, saya dari bagian jiwa gini. Nanti kalau misalnya mau ngamar di bagian jiwa langsung seseknya hilang, Dik. Ya. Karena tidak ada penyebab psikologis ya. Mereka
Kok penyebab psikologis, tidak ada gangguan fisiknya, ya. Kalau saya bilang jiwa langsung sembuh lah, itu berarti konversi, ya. Ada juga yang disebut dengan amnesia disosiatif. Tadi konversi ya, kalau ini amnesia disosiatif. Ini adalah hilangnya daya ingat mengenai kejadian penting yang baru terjadi, yang bukan karena gangguan mental organik. Ya, jadi organiknya normal. Nah, ini fugu disosiatif. Saya kemarin ya ada pasien yang di Rumah Sakit Anwar Medika saya praktek ini. Seorang anak SMP, dia mengalami fugu disosiatif ya. Sesuai ciri-ciri dari amnesia disosiatif juga. Jadi orang-orang ini dia melakukan perjalanan tertentu melampaui hal yang umum dilakukannya sehari-hari. Jadi anak ini sampai hitam gitu ya ditemukan sama keluarganya itu. Dan dia jalannya berhari-hari itu bukan karena halusinasi ya, tidak ada halusinasinya, tidak disuruh dari suara-suara yang tidak ada sumbernya, tidak ada ya. Kemampuan mengurus diri yang dasar tetap ada. Jadi anak ini dia pergi terus berjalan gitu, dia masih beli makan, ya masih tahu dia, terus mandi gitu, dan melakukan interaksi sosial sederhana dengan orang-orang yang belum dikenalnya, misalnya dia bisa beli karcis, beli bensin, menanyakan arah kemana, dan memesan makanan. Nah, kalian mungkin pernah dengar ada berita yang apa? Orang bilang mungkin ini nabi gitu ya, orang melakukan dia sering melakukan perjalanan jauh. Ya, itu bukan nabi, buku disosiatif itu ya. Ya. Karena saya juga anak SMP itu dia melakukan perjalanan gitu, tapi dia nggak ngerti mana gitu. Oke, dari buku disosiatif ada stupor disosiatif. Stupor ini sangat berkurang atau stupor ini gerakan motorik ya, sangat berkurang atau hilangnya gerakan-gerakan volunter dan respon normal terhadap rangsangan luar, misalnya cahaya, suara, dan perabaan. Tapi kesadarannya tidak hilang, dia sebetulnya bukan tidak sadar, tapi dia tidak respect, tidak ada respect terhadap cahaya, suara, ataupun perabaan. Tidak ada gangguan fisik ataupun jiwa yang lainnya, tapi adanya problem atau kejadian-kejadian baru yang stressful. Nah, kesurupan ini kalau di jiwa disebut dengan trans ya, gangguan trans. Ini adalah kehilangan sementara aspek penghayatan dan identitas dirinya dan kesadaran terhadap lingkungannya. Dalam beberapa kejadian, individu tersebut juga melakukan seakan-akan dikuasai oleh kepribadian yang lainnya, kekuatan gaib, malaikat ataupun kekuatan lain. Ya, sifatnya involunter di luar kemauan dari individu itu dan bukan merupakan aktivitas yang biasa dan bukan merupakan kegiatan keagamaan ataupun budaya. Ini adalah trans atau kesurupan. Dan gangguan motorik disosiatif ini adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan seluruh atau sebagian dari anggota gerak, tetapi juga tidak ada gangguan fisiknya. Konvulsi disosiatif, jadi disosiatif itu bisa motorik ya, bisa juga konvulsi atau kejang, tapi konvulsi disosiatif ini di EEG juga normal ya, mirip dengan kejang epileptik dalam hal gerakannya. Tetapi kalau epilepsi itu kan ada lidah tergigit, ada luka serius karena jatuh atau ngompol. Pada konvulsi disosiatif tidak ada. Kalau pada epilepsi dia kejangnya bisa dimanapun dia berada, mau di air, mau di tengah jalan bisa. Tapi kalau konvulsi disosiatif enggak, milih dia ya. Nah, tidak cuma adanya kehilangan kesadaran. Jadi apa? Dia masih bisa dengar. Nah, tesnya gini. Tadi waktu kamu digendong sama teman-temanmu, dibopong sama teman-temanmu, eh, kamu ada dengar suara teman-temanmu? Iya dok, saya dengar suara teman saya, suara pacar saya, sangat takut akan kondisi saya ya. Ini namanya pura-pura konvulsi disosiatif ya, bukan konvulsi yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang epilepsi, konvulsinya, dia nggak ngerti. Dia bisa konvulsi dimanapun, dia bisa kejang dimanapun, dia nggak ngerti orang yang gendong siapa, yang mau apa siapa, nggak ngerti. Ya, itu bedanya ya. Saya dulu ada punya teman kuliah ya, dan akhirnya dia sampai tidak lanjut di FK. Dia lupa bahwa dosennya kan dokter tahu. Nah itu dia pingsan gitu, pingsan bolak-balik
pingsan kalau di kelas ya, sama dosennya dibiarin karena tahu itu apa disosiatif ya. Jadi milih di tengah-tengah temannya, di dekat pacarnya itu konvulsi ya disosiatif ya. Nah, anestesi dan kehilangan sensorik disosiatif ini adanya bisa terjadi juga disosiatif kehilangan penglihatan, gejala anestesik yang tidak ada gangguan fisik, fisiknya normal, tetapi ada suatu peristiwa yang stressful. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Di kalian kalau punya pacar yang banyak disosiatif itu ya, aduh mending kalian inilah kalian perbaiki dulu ya, itu hari gini gitu masih nggak kuat mental gitu ya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ke gangguan somatoform. Ciri utama dari gangguan ini adalah keluhan-keluhan gejala fisik yang berulang-ulang disertai dengan permintaan pemeriksaan medik. Jadi minta diperiksa. Meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya itu negatif, tidak ditemukan kelainan yang menjadi dasar dari keluhannya. Jadi minta diperiksa padahal ya sudah diperiksa baik-baik aja secara organiknya ya. Nah, populernya adalah disebut dengan gangguan psikosomatik ya, yaitu faktor psikologi yang mempengaruhi kondisi fisik. Itu bisa mengakibatkan adanya kelainan organik atau faktor psikologi yang mempengaruhi malfungsi dari fisiologi, sedangkan kelainan organiknya tidak ada ya. Teori holistik dari Karen Horney ya, manusia itu sebagaimana dia adanya adalah hasil interaksi antara badan, jiwa dan lingkungannya. Jadi manusia itu adalah makhluk biopsikososial. Apabila dia mengalami konflik, maka reaksi manusia ini terjadi secara holistik juga. Pada badannya muncul gangguan psikosomatik, ya. Pada psikologisnya muncul neurosa ataupun bisa juga yang berat menjadi psikosa. Di lingkungannya muncul gangguan pada perilakunya dia. Di seluruh tubuh manusia itu dapat ditransfer dari kondisi psikologisnya, sehingga timbul keluhan fisik atau gejala fisik apa saja. Keluhan timbul pada kondisi fisik, namun gejala psikologi atau kecemasan secara sepintas tidak ditemukan. Ya, kebanyakan menyangkal. Ada 3 golongan. Satu, ada keluhan fisik, tapi gangguan organiknya tidak ada. Ya. Yang kedua, ada kelainan organik, ada penyebab primernya. Ya, kalau dia ada masalah, muncullah ada faktor psikologi, ya ini pada F54, yaitu faktor psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit. Nah, ini bisa muncul. Misalnya apa? Orang yang sakit asma, dia ada masalah. Orang sakit asma kan ada kelainan organik ya. Kemudian dia ada masalah, muncullah, kambuhlah asmanya itu. Ini adalah yang nomor 2. Ya. Terdapat kelainan organik, kemudian timbul gejala psikologi kecemasan akibat kelainan organik tersebut. Misalnya, dia menjadi kanker. Nah, ini adalah suatu lingkaran setan ya. Oke. Menurut Cannon, karena pengaruh emosi, maka timbul gangguan pada organ-organ di bawah kontrol dari sistem simpatis, yaitu sistem simpatis vegetatif, yaitu bisa sekresi, tonus otot, sistem kardiovaskuler, pencernaan, dan lain-lain. Menurut Wolf and Wolf, melakukan percobaan pada lambung, ya, emosi sedih, menyesal, hilang semangat, itu mukosa lambungnya menjadi pucat, ya, atau hipo, atau sehingga dia akan menjadi hipo atau hipersekresi. Sehingga apa yang dirasakan? Asam lambung meningkat, ya. Penyebab penyakit organik yang pernah diderita, dia pernah sakit apa dulunya, itu menjadi predisposisi timbulnya gangguan somatoform pada tubuh yang pernah sakit tersebut. Misalnya asma, diare, dia pernah diare, jadi ketika dia stres muncul diarenya. Atau dia pernah sakit kepala. Nah, pada saat dia stres bisa muncul nyerinya. Ya. Atau mengidentifikasi merasakan penyakit orang lain secara tidak disadari. Dia setiap hari merawat ibunya yang sakit jantung, maka ketika dia ada masalah, dia merasakan dada kiri saya sakit. Nah, dia mengatakan sakit jantung. Ini adalah yang nomor 2 contohnya.
Adanya anggapan salah kaprah dari masyarakat, misalnya orang-orang yang klimakterium atau menopause itu sakit-sakitan. Maka pada wanita-wanita yang kepribadiannya imatur, dia ketika memasuki premenopause, dia akan menjadi sakit-sakitan, banyak keluhan ya. Saya juga sudah mengalami premenopause, tapi karena saya tidak punya image bahwa orang yang menopause itu mengalami sakit, saya melewatinya dengan nyaman malah, Dik. Saya tidak merasakan itu semua, ya, keluhan-keluhan tadi. Oke, sistem saluran cerna. Bisa ada sindrom asam lambung, bisa hipersekresi asam lambung, sendawa, glegeen, nyeri epigastrium, kembung. Nafsu makannya jadi menurun. Ada orang depresi, sedih, putus asa, hilang semangat. Mual, muntah berlebihan. Itu pada orang-orang yang hiperemesis gravidarum. Mungkin bisa ada rasa benci pada pasangan, takut hamil, tidak mampu jadi ibu ya. Kemudian juga ada gejala disfagia atau sulit menelan. Sistem endokrin, ya, misalnya pada premenstrual syndrome, orang-orang yang PMS ya, mudah marah, mudah tersinggung, cemas. Sindrom menopause pada wanita yang sangat kaku biasanya, orang-orang yang perfeksionis, tertutup, tidak toleran, teliti orangnya ya. Dan menstruasi itu adalah lambang kewanitaan. Kalau menopause, dia merasa tua, tidak berguna, tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya muncul satu sindroma sangkar kosong. Orang-orang dengan diabetes mellitus misalnya ada, kalau dia stres itu kadar gulanya jadi tinggi terus. Nah, psikosomatik ini sulit sembuh, Dik, ya. Karena apa? Ada kayak orang-orang itu kayak ingin menghukum dirinya sendiri. Atau ada suatu pikiran untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ya. Ketika dia sakit, anak-anaknya kumpul, datang, memperhatikan, menanyainya, ya. Atau juga untuk membalas dendam, tuh. Atau sebagai protes terhadap lingkungannya, sehingga orang-orang psikosomatik ini sulit sembuh. Oke. Kita masuk ke gangguan somatisasi. Jadi somatoform itu ada somatisasi, hipokondriasis, konversi ya. Kalau somatisasi ini banyak sekali keluhan fisik, pindah-pindah, yang pusing, sakit kepala, sakit kaki, semuanya ya. Tapi ketika diperiksa tidak ada gangguan pada organiknya ya. Kalau hipokondrik itu dia menjurus pada satu. Saya sakit jantung karena nyeri dada sebelah kiri, menjalar punggung, tapi ketika diperiksa tidak ada apa-apa juga ya. Jadi ada preokupasi yang menetap pada adanya gangguan pada yang dia menjadi keluhannya tadi. Jadi pada status psikiatrinya, kalau gangguan hipokondrik ini ada preokupasi. Somatisasi juga status psikiatri ada preokupasi. Disfungsi otonomik somatoform sama ya, adanya palpitasi, berkeringat, muka panas ya, tapi ketika diperiksa semuanya tidak ada apa-apa. Tapi dia tidak menerima penjelasan dari dokter. Jadi orang-orang gangguan somatoform ini ada apa yang khas? Shopping doctor, pindah-pindah periksa ya. Oke. Di gangguan nyeri juga demikian, perasaan nyeri yang menetap tapi diperiksa juga tidak ada gangguan apapun. Shopping doctor juga ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke gangguan penyesuaian ya. Gangguan penyesuaian ini adanya maladaptif jangka pendek terhadap apa yang oleh seseorang disebut sebagai bencana pribadi. Namun dalam istilah psikiatri disebut dengan stresor psikososial, akan hilang jika stresornya tidak ada lagi. Atau bila masih ada, tingkat adaptasinya baru tercapai. Dari DSM-5 ada gejala timbul dari, kalau gangguan penyesuaian 3 bulan ya, PTSD tadi 6 bulan ya. Adanya penyebab dan keparahan dari stresor. Tidak spesifik sebetulnya, tapi lebih banyak berupa kejadian yang sehari-hari daripada yang PTSD tadi yang katastrofik. Jadi kalau gangguan penyesuaian ini adalah kejadian yang sehari-hari ya, tidak memenuhi kriteria gangguan psikiatri lain, gangguan biasanya dia akan menghilang dalam 6 bulan. Bisa lebih bila disebabkan adanya stresor yang
kronik yang terus-menerus atau jangka panjang. Etiologinya ada di presipitasi dari satu atau lebih stresor, keparahannya tidak dapat diprediksi berdasarkan berat ringannya stresor. Kemudian adanya suatu stresor yang berat, ya, kompleks juga ada durasinya seperti apa, ya. Kemudian juga sesuai atau tidak dengan norma kelompok budayanya. Stresornya bisa tunggal ataupun multiple, dapat terjadi pada kelompok atau komunitas juga, ya. Kemudian juga ada stadium dari perkembangan spesifik sehingga muncullah gangguan penyesuaian. Oke. Jadi 3 bulan kalau gangguan penyesuaian, ya. Waktunya aja. Oke. Diagnosis gambaran klinisnya timbul dalam 3 bulan setelah stresor, tidak selalu penurunan stresor atau setelah stresor itu dia tidak ada, bisa jadi kronik terus, ya. Dapat terjadi juga pada semua usia. Variasinya juga lebih banyak daripada depresi, cemas campuran, terutama pada orang-orang yang dewasa. Gangguan penyesuaian itu bisa dibagi menjadi ada gangguan penyesuaian dengan mood depresif. Jadi moodnya, perasaannya dia depresi, ya. Kemudian ada hopelessness. Bila ada pada masa remaja, maka resikonya akan meningkat untuk MDD pada masa dewasa. Major depression, ya, MDD itu. Kemudian ada juga pembagiannya gangguan penyesuaian dengan ansietas. Jadi ansietasnya yang menonjol. Kalau gangguan penyesuaian dengan depresi, itu depresinya yang menonjol. Kalau ansietas yang menonjol itu ada palpitasi, ya, agitasi, ya. Kemudian ada juga gangguan penyesuaian dengan campuran depresi dan ansietas. Gangguan ini juga campuran. Ada gejala depresi dan gejala ansietasnya. Gangguan penyesuaian dengan gangguan tingkah laku itu ada perilaku atau tingkah lakunya yang menonjol. Ya, misalnya apa? Tidak mempedulikan norma aturan, vandalisme, ya, juga bisa terjadi. Oke. Diagnosa bandingnya ada gangguan penyesuaiannya, ada MDD, psikotik akut, cemas menyeluruh, uncomplicated treatment, somatisasi, gangguan berhubungan dengan SAD, gangguan tingkah laku, masalah akademik, masalah pekerjaan, masalah identitas, atau PTSD. Diagnosa harus dipikirkan lebih dulu walaupun ada stresor tampaknya mempresipitasi. Ya, pada gangguan penyesuaian, gangguan fungsi sosial dan okupasional di luar reaksi normal dan acceptable terhadap stresor. Tidak ada kriteria absolut untuk membedakan gangguan penyesuaian dengan kondisi lain, sehingga clinical judgment sangat diperlukan. Penata laksanaannya yang utama pada gangguan penyesuaian adalah psikoterapi, ini terapi pilihan, bisa kelompok ataupun individual. Setelah terapi yang sukses, kadang pasien jadi lebih kuat daripada premorbidnya. Premorbid itu apa? Ciri kepribadian sebelum sakit. Ya. Terapi harus diperhatikan secondary gain-nya, waspadai kemungkinan ada reinforcement dengan terapisnya terhadap gejala pasien karena ini akan mempersulit terapi. Justru nanti pasiennya jadi tergantung sama terapisnya. Ini yang harus diwaspadai karena orang-orang gangguan penyesuaian ini dia cepat sekali dia merasa sangat tergantung pada secondary gain-nya. Secondary gain itu adalah orang lain yang membuat dia bergantung. Ya. Pasien dengan gangguan penyesuaian, gangguan tingkah laku mungkin bermasalah dengan hukum, sekolah, atau pemerintahan. Oke. Farmakoterapinya bisa diberikan SSRI. Ya. Kalau cemas, si anti cemas. Ya. Oke. Sudah selesai.